tahu endurance yang punya daya tahan, yang masih masuk gereja sampai minggu ketiga, sampai minggu keempat. Bilang amin. Yo, karena banyak orang cuma sampai dia hidup setengah bulan. Setengah bulan dorang so setengah mati. Jadi kalau saudara sampai minggu ketiga, minggu keempat, minggu ke satu lagi, saudara masih datang beribadah, saudara orang-orang yang pertahanannya kuat. Amin. Saudara kasih semangat bilang kamu pertahanannya kuat. Gitu ya. Amin. Karena banyak soja rubuh. Oke saudara-saudara, siapa yang berteman dengan saya di Facebook? Iya gitu. Banyak teman saya di Facebook dan saudara pasti tahu saya lagi semangat berdagang hari-hari ini ya. Sementara lagi semangat jualan saudara-saudara, tiba-tiba masuk messenger ya. Telepon. Hey, ngana do esok kaya masih bajual. Tamang mari, berarti masih panggil ngana berarti si tamang. Konto bilang, "Kenapa so?" Lalu dia bilang begini, "Kenapa enggak cukup so ngapain itu apa gaji?" Dia bilang begitu. Kong kita bilang begini, "Kenapa so?" Kita kalau nih mau jawab biasanya kita bertanya ulang. Itu strategi. Kalau nih mau jawab tanya ulang jutare gitu ya. Lalu kemudian kita kenapa so ngapain bertanya-tanya tumben lengah telepon pak kita. Kong dia bilang begini sudah ini. Boleh nggak pinjam akang pak kita 5 rak? Kurang ajar enggak saudara-saudara teman ini begitu. Aduh, habis dia marah-marah pak kita bajual. Dia pelasa dia mau pinjam akang 5 rak bukan serak ini saudara-saudara ya. Jadi 5 rak sekarang dia bahasa. Kong kita bilang begini, tuang ali lengana dok PNS, masa pak pinjam pak pendeta? Cie, kan begitu. So tahu-tahu orang dah bajual karena mau cari doi, mau pinjam akang doi memang tega bener. Markan enggak mungkin toh. Kong dia bilang, kita nyandak PNS, kita cuma bawa honor. Kong kita bilang, oh nape pak itu adang? Kong dia bilang, ya mau berharap pak dia. Iya kasihan kok cuma instalatir listrik. Jadi kalau ada orang panggil ada proyek. Susah sekali kita sekarang ini. Tolong kuat kasih pinjam akan. Kong kita membagiin ngana no kalau kurang tambah-tambah bajual. Betul nggak? Salahkah saya bilang begitu? Tambah-tambah bajual no. Sedangkan kita pendeta enggak malu mau bajual. Kong dia bilang jualan apa no? Abis ngana piba honor, ngana piba jual apa saja. Kita bilang begini, hari ini enter ngana cuma bikin onde-onde, tetap ada orang mau beli, yang penting ngana mau jual. Aduh kita kok ini ndak sisi bajual. Kong kita bilang, iyo ngana ndak sisi bajual, ngana sisi bapinjang kang. Itu deh, orang sebut saja sebagai Mrs. Jackie gitu ya itu ya. Karena ada seorang wanita yang bernama JK. Sudah mungkin pernah tahu. Rowling, penulis buku Harry Potter. Jadi si JK Rowling ini saya baca, lu kok sotah yang ini. Jadi saya baca dia punya kehidupan, bukan DP novel. DP novel juga bagus sih dibaca. Cuman novel kok soba uni akang. Ya kayak pesona bajalang tapi handphone ini sotah kancing. Nah. Jadi dia singkat cerita ini J.K. Rowling ini DP keluarga hancur-hancuran gitu ya. Dia rumah tangga yang dia bangun selama ini hancur, kandas. Dia ditinggalkan oleh suaminya, cerai. Dan dia masih membesarkan anaknya. Jadi dia single mother tahun 1990-an itu. Jadi itu belum peristiwa yang terlalu lama. Dan dia hanya bisa bertahan hidup dari BLT J.K. Rowling. Saudara perlu baca gitu ya. Selain saudara baca Harry Potternya, saudara baca tentang kisah tentang penulisnya. Dan dia benar-benar mengalami kesulitan dalam hidupnya. Hidup cuma dari BLT dan karena itu dia kemudian bekerja serabutan. Jadi termasuk di restoran di mana saja dia bekerja serabutan hanya untuk bertahan hidup gitu ya. Nah tapi dalam hatinya gitu ya, dalam pergumulannya bukan yang dia rasakan. Selain dia perlu menghidupi anaknya, dia juga mengalami depresi, dia juga mengalami tekanan mental.
Jadi dia benar-benar merasa dia itu bukan cuma lemah keuangan, dia bermasalah secara pikiran dan dia perlu dan situasinya benar-benar buruk begitu ya. Kira-kira itu yang terjadi, itu dia ungkapkan dalam sebuah wawancara dan juga ada tulisan mengenai hal itu. Bagaimana dia di dalam situasi yang sulitnya itu dia tetap dan bukan cuma sulit secara keuangan, dia mulai mengalami, dia bilang masalah-masalah mental, depresi dan pengen menyerah dan lain sebagainya gitu ya. Bermacam-macam masalah emosi muncul dalam hidupnya, tetapi gitu ya, di dalam hatinya dia tahu bahwa dia suka menulis. Nah, untuk mengobati dia punya stres, untuk mengobati dia punya tekanan kehidupan itu, akhirnya dia mulai menulis. Dia menulis kalau dia pulang dari tempat kerja di kereta, dia menulis di kereta. Nah, dia menulis itu sebenarnya bukan yang pertama bukan untuk menghasilkan buku bestseller, bukan. Dia hanya menulis waktu itu supaya dia bisa fokuskan kembali hidupnya, supaya dia bisa melakukan sesuatu untuk melupakan duka cita dan penderitaannya, kira-kira seperti itu. Jadi dia berusaha untuk menyembuhkan dirinya sendiri dengan menulis novel itu. Dan ketika dia membaca hasilnya, dia tahu bahwa itu novelnya bagus, saudara-saudara. Gitu ya. Jadi dia kemudian menyelesaikan seri Harry Potter itu dan kemudian buku Harry Potter itu dan kemudian dia bawa juga ke penerbit-penerbit yang ada di sana. Dan 12 penerbit tolak, maksudnya 11 penerbit menolak dia gitu ya. Nanti penerbit yang ke-12, saudara bayangkan yang pertama tolak, yang kedua tolak, nanti yang ke-12 itu akhirnya Bloomsbury Publishing House setuju untuk menerbitkan buku serial Harry Potter. Selanjutnya sesudah itu saudara tahu dia. Dari wanita yang depresi, kekurangan uang, bukan cuma kekurangan uang gitu ya, bermasalah secara mental, ditinggalkan oleh suami, harus struggle dalam kehidupan, hidup kurang bergantung di BLT, terpaksa harus kerja serabutan, tetapi di momen dia menemukan arti hidupnya, dia menemukan misi hidupnya, dia jadi berubah. Katakan amin saudara. Nah, dari dua kisah ini, kisah yang teman batelpon dengan ini kisah si Jackie dan si JK ini, kita mendapati bahwa kadang memang kita nggak bisa mengubah situasi kita. Kadang kita memang nggak bisa mengubah penderitaan kita, kesusahan kita. Tetapi kalau kita bisa menemukan our personal mission, orang bisa menemukan misi pribadi kita, maka semua hardship, semua kesulitan dalam hidup kita itu pasti akan berlalu dengan sendirinya. Itu sebabnya saya mengambil tema di bulan misi ini, Awaken the Passion and Life with a Mission. Setiap orang gini, yang membuat hidup kita bergairah pada akhirnya bukan dari apa yang kita peroleh. Tapi yang membuat hidup kita bergairah dan bersemangat adalah ketika kita berhasil menemukan misi hidup kita. Katakan amin. Saudara bisa melakukan apa saja. Saudara bisa mendapatkan apa saja. Banyak sebanyak mungkin. Bagi orang-orang yang pintar, saudara-saudara, orang-orang yang mengerti, mereka punya jalur untuk mendapatkan uang itu bisa sangat cepat. Sementara kita struggle mengumpulkan uang, bagi beberapa orang menghasilkan uang itu bukan masalah. Bukan berapa besar yang mereka dapatkan, tetapi untuk apa semuanya itu kira-kira. Jadi mari hari Minggu ini kita sama-sama arahkan pikiran kita untuk mulai, what is my personal mission? Apa sebenarnya misi pribadi saya? Saudara setuju dengan saya? Apa sebenarnya, untuk apa? Karena kalau saudara tidak menemukan misi pribadi saudara dalam hidup ini, maka saudara hanya ngalir aja, saudara hanya bergerak, saudara hanya only exist.
Saudara hanya ada di dunia ini, tetapi saudara nggak punya akhir. Saudara nggak tahu akhir, saudara nggak bisa mengarahkan diri saudara kepada hal yang lebih besar dari sekedar hidup hari ini. Amin, saudara-saudara. Mari kita belajar bersama-sama cara untuk kita bisa tahu bagaimana menemukan misi hidup saya. Itu penting bagi saya. Kita mulai dulu dengan Yeremia pasal 29 ayat 11. Ini ayat yang sangat terkenal, paling banyak dikirim kalau ulang tahun dan lain sebagainya. Yeremia pasal 29 ayat 11, saya baca versi bahasa Inggrisnya dulu, NIV. For I know the plans I have for you. Ini bagus sekali dalam bahasa Inggris. For I know the plans I have for you. Kita punya rencana untuk kamu, gitu kira-kira. Jadi Tuhan punya rencana untuk hidup kita. Saudara tahu nggak Tuhan punya rencana untuk hidup kita? Untukmu, saudara tahu nggak Tuhan punya rencana untuk pribadimu? Do you know it? Saudara sadar itu nggak? Tuhan punya rencana untuk hidupmu. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Wow. Pantesan ini ayat ini bagus sekali. Bahasa Indonesia masa kini saya baca, saudara-saudara. Bukankah aku sendiri tahu rencana-rencanaku bagi kamu? Rencana-rencana itu bukan untuk mencelakakan kamu, tetapi untuk kesejahteraanmu dan untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Mari kita fokus di kalimat, for I know the plans I have for you. Rencana Tuhan untuk hidupmu. Ini penting saudara-saudara, kalau Tuhan punya rencana untuk kita, maka apa rencana itu? Kita harus tahu. Halo. Kalau memang betul Tuhan punya rencana dalam hidupmu, maka apa rencana itu kita harus tahu. Dan bukankah itu titik persoalan kita? Banyak di antara kita masih belum tahu apa rencana Tuhan atas hidup kita. Tapi justru itu baiknya saudara-saudara. Tuhan tidak langsung kasih tahu rencanaku untukmu adalah menjadi A, menjadi B, menjadi C, menjadi D. Tuhan tidak kasih langsung tahu seperti itu. Tuhan cuma bilang pokoknya ada. Kamu harus cari tahu supaya hidupmu exciting. Supaya kamu tergerak, supaya kamu bergerak untuk cari tahu. Gini, anak-anak kita itu banyak belajar, mendapat pengetahuan melalui satu nama, DP nama penasaran. Pernah lihat anak balita mengajar? Cara belajar mereka, dia belum bisa ngomong, dia belum bisa bertanya. Tapi dia ingin memasukkan pengetahuan. Caranya bagaimana saudara-saudara? Tuhan tanamkan dalam hatinya rasa penasaran, rasa ingin tahu. Rasa ingin tahulah yang membuat kita punya kehidupan rohani exciting. Kita jadi pengen tahu Tuhan apa sih rencana Tuhan bagi kita. Halo, Tuhan enggak bilang DP rencana apa, langsung 4 orang. Tapi Tuhan bilang bahwa rencana itu, 1, tidak mungkin mencelakakan kita. 2, bahwa kamu punya masa depan yang penuh harapan. That's it. Tuhan cuma kasih clue. Saya punya rencana untuk kamu. Tapi apa rencananya? Kamu harus cari tahu sendiri. Yang jelas rencana itu, 1, tidak akan mencelakakan kamu. 2, penuh harapan, membawa prosperity. Akan membawa kesejahteraan bagi kamu. Memberikan kamu masa depan yang penuh
harapan. Katakan amin. Ada hubungan. Kalau Tuhan suka kasih tahu, Tuhan perencana apa orang dari awal, orang sudah mau berharap apa Tuhan. Tapi karena orang cuma tahu pokoknya apa yang Tuhan mau bikin bagus buat orang, maka dalam perjalanan kita mengetahui dalam arti khotbah ini, saudara menemukan misi Tuhan untuk saudara. Dalam perjalanan saudara menemukan misi Tuhan dalam hidup saudara, dalam masa itulah hidup kita menjadi lebih bergairah, passionate. Bilang amin. Saudara pernah dengar nama Nehemia? Pasti saudara pernah dengar. Nehemia itu ada seorang nabi gitu ya. Sebenarnya dia boleh bilang ya PNS gitu ya. Dia itu juru minum Raja Xerxes gitu ya. Persia. Juru minum raja, dia melayani, pelayanannya cuman di seputaran raja, kira-kira seperti itu. Sampai satu waktu DP saudara telepon pada dia, aku bilang begini, hei tembok Yerusalem dorong so bakar, so ancor, berantakan. Itu cuma DP saudara kirim baca cerita yang nggak tahu Yeremia. Nggak doa senang-senang di istana sana cuma melayani raja jadi baristanya Tuhan, raja gitu. Sekarang nggak tahu di tuh tembok Yerusalem, tembok kebanggaan orang Yahudi sekarang sudah bakar dan hancur. Berita yang disampaikan oleh saudaranya itu menimbulkan rasa duka dan kegelisahan dalam dirinya. Berita yang dia dengar itu menyiksa batinnya, terbeban. Saudara lihat. Dan Yeremia sangat tersiksa dengan berita itu. Sesuatu bekerja dalam hatinya ketika mendengar hal itu. Dia seperti begini, ingin melakukan sesuatu tapi ingin tahu mau bikin apa. Ingin melakukan, siapa saya cuma juru minuman raja. Nah pergumulannya itu sudah sedemikian berat, sampai raja pun akhirnya tahu bahwa si Nehemia ini benar-benar bergumul. Curhatlah si Nehemia ini. Singkat cerita saudara-saudara, dia kemudian membangun kembali tembok Yerusalem. Dia berhasil mempengaruhi orang-orang, pejabat-pejabat. Dia memimpin orang-orang untuk bekerja, membangun tembok Yerusalem. Siapakah dia? Cuma seorang yang dekat dengan raja, kira-kira seperti itu. Apa yang mau saya garis bawahi dari kisah Nehemia ini adalah gini. Sometimes, kadang-kadang pergumulan kita, penderitaan kita, penyiksaan yang kita rasakan, kita alami dalam hidup ini gitu ya. Itu adalah lingkungan yang tepat untuk kita bisa melihat atau menemukan misi pribadi hidup kita. Respon Nehemia terhadap penderitaan yang muncul di dalam hatinya, terhadap pergumulan yang dia alami adalah bukan dia marah-marah, bukan dia posting di FB, bukan dia sumpahin suami atau istrinya atau keadaan di sekitarnya, bukan. Dia jadikan itu sebagai misi untuk mengubah bukan cuma dirinya, tapi mengubah nasib sebuah bangsa. Katakan amin. Apa yang saudara gumuli sekarang ini? Apa yang saudara derita? Kesulitan apa yang saudara alami? Jangan dulu terlalu cepat-cepat berdoa dan minta Tuhan angkat segera kesulitan ini. Sometimes bukan kesulitan itu tujuan Tuhannya. Tujuan Tuhannya memberikan kesulitan itu bukan hanya supaya mempersulit kehidupanmu. Tapi bisa jadi satu-satunya cara untuk membuat engkau bisa menemukan misi pribadimu itu adalah melalui kesulitan-kesulitan yang engkau alami sekarang ini. Jangan terlalu memusuhi keadaan yang sulit. Jangan terlalu memusuhi kekurangan-kekurangan yang kau alami. Jangan terlalu membenci keadaanmu yang sepertinya kurang ideal dibandingkan yang lain. Syukuri
dan lihat barangkali di situ ada misi. Seperti J.K. Rowling, dia lelah dengan kehidupannya. Keluarga berantakan, dia ada tanggung jawab mesti membesarkan seorang anak. Dia mesti menguatkan dirinya sendiri. Tetapi justru di tengah-tengah penderitaannya, dia berhasil menemukan misi hidupnya. Untuk menghibur orang lain melalui sebuah novel. Bayangkan ya. Seorang yang sangat menderita, tekanan jiwa. Bisa menghasilkan sebuah produk yang tujuannya untuk entertain. Untuk menghibur orang lain. That's great. Great. Keren sekali saudara-saudara. So, apakah di antara saudara-saudara yang sedang bergumul dalam hidup ini, jangan dulu terlalu cepat-cepat. Bilang Tuhan angkat ini kesulitan. Bisa jadi itu adalah kelasnya Tuhan. Supaya saudara bisa menemukan, for I have a plan for you. Kita dah kasih kesenangan pangoni, kita dah kasih kebahagiaan, kita dah kasih sukacita. Ngoni tidak dapat itu misi kehidupan. Ngoni cuma habiskan untuk kesenanganmu sendiri. Sekarang mungkin penderitaan inilah yang bisa membuat kamu menemukan misi Tuhan yang sesungguhnya dalam kehidupanmu. Bilang amin. Tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya saudara-saudara selalu datang. Bertanya kepada diri kita sendiri. Tanya, apa sih yang menghancurkan hati kita? Apa sih yang membuat saya terbeban? Mengapa nggak punya uang itu bermasalah? Menurut saya bukan soal uangnya. Mengapa nggak punya uang itu saya tertekan? Saya rasa mungkin bukan karena nggak punya uang, tetapi karena saudara punya misi, saudara bertanggung jawab untuk kehidupan orang lain. Saudara bahkan nggak mikirin hidupmu sendiri. Saudara lagi mikirin orang lain. That's a mission. Itu adalah sebuah misi saudara-saudara. Bukan soal, jadi marah-marahnya bukan karena nggak punya uang. Betul nggak? Marah-marahnya adalah kenapa saya nggak bisa bantu orang lain. That is a mission. Amin dong. Memangnya saudara kalau punya uang banyak sekali saudara mau apain? Selain membantu orang lain. Say yes. Ketika kita membantu orang lain, kita sedang membantu diri kita sendiri. Ketika J.K. Rowling menulis novel untuk menghibur orang lain, dirinya disembuhkan. Kita sebenarnya sedang membantu orang lain. So, have a mission untuk memiliki hidup, memiliki misi dalam hidupmu. Itu juga at the end of the road akan menyembuhkan kita, akan menguatkan kita dari dalam. Saya amin. Yang kedua saudara-saudara, memiliki misi akan membuat kita lebih fokus. Kita bisa memfokuskan energi kita. Dan tidak membuang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14 berkata demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan garis bawahi ini kata yang saya mau. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Jadi Rasul Paulus berkata di Filipi pasal 3, 13 dan 14 yang mau saya garis bawahi untuk saudara-saudara. Aku mengarahkan diriku. Saya direct diri saya untuk mengarah ke depan. Sesungguhnya saudara-saudara tidak ada orang yang bisa direct diri kita kecuali kita memberikan diri kita didirect oleh dia. Artinya kita setuju kita dipimpin oleh orang lain. Artinya kita setuju membuat kesepakatan dengan orang lain untuk yes didirect. Itu artinya kita sendiri yang harus memimpin diri kita. Entahkah dengan bantuan orang lain atau dengan bantuan dirimu sendiri, engkau harus mendirect dirimu. Dan kita punya kuasa dan kemampuan untuk mengarahkan diri kita kepada hal-hal yang memang Tuhan rencanakan untuk kita.
Persoalan terbesar kita akhir zaman ini, di masa-masa ini, terlalu mudah kena distraction. Terlalu mudah dipecah konsentrasinya, terlalu mudah dihancurkan fokusnya. Dan kita tidak akan mendapatkan apa-apa dalam hidup ini kalau kita nggak pernah fokus, guys. Bilang amin. Fokus, terarah, jelas arahnya. Itu yang dilakukan si J.K. Rowling itu, saudara. Dia merasa tertekan secara jiwa. Udah mau gila kali menurut dia. Rumah tangga hancur. Masih hidup, yang tadinya hidupnya bergantung dengan suami, sekarang ditinggal suami, punya anak. Hidup dari BLT, di luar negeri, suka di Edinburgh, di Inggris, saudara-saudara. Kalau orang di sini, ada makan di rumah, pas jam siang, makan siang, orang pibat tetangga, batogi permisi om, tetap orang pe tetangga mau panggil, mari makan sama-sama. Nyanda di sana. Nggak kerja, nggak makan. Tapi situasi yang keras itu justru membuat J.K. Rowling melakukan sesuatu untuk supaya dia bisa mengumpulkan kembali dirinya, fokus mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Amin. Dan itu sudah dilakukan oleh Rasul Paulus sebagai rasul yang membangun, yang merintis gereja mula-mula. Bayangkan persoalan gereja mula-mula. Belum banyak tenaga, pada saat yang bersama dia banyak ditentang, pengajarannya ditentang. Kehidupan pribadinya dipertanyakan, ngana pembunuh dulu. Dia mesti memberitakan tentang Kristus yang sebelumnya dia sangkal. Beberapa kali dia terpaksa harus melarikan diri, saudara-saudara. Dia harus bersembunyi. Di tengah-tengah situasi itu, dia berkata kita masih mengarahkan diri. Urusan gereja ini terlalu banyak. Belum saudara-saudara dia dimusuhi sama rasul-rasul yang lain juga. Ada perasaan dimusuhi karena dia nggak sama dengan 12 rasul yang pertama. 12 rasul yang pertama memang dimuridkan oleh Yesus sendiri. Tapi dia kan enggak, dia dapat penglihatan di Damaskus. Jadi murid-murid begini, emang iya lo didatengin sama Tuhan Yesus? Lo siapa lo? Kalau kita ya iya emang kita memang ditunjuk gitu. Maukah engkau mengikuti aku? Yes. Lo siapa? Dalam penglihatan 12 murid yang lain pun menyaksikan. Emang lo muridnya Yesus? Atas semua pengorbanannya, atas semua penderitaan yang dia terima karena pemberitaan Injil. Dia memutuskan untuk it's okay. Aku akan mengarahkan diri kepada apa yang di depan. Panggilan surgawi. Dia artinya dia akan mendisiplinkan dirinya supaya dirinya bisa didirect oleh panggilan Kristus itu sendiri. Itu sebabnya saya bilang kita perlu menemukan apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita belum menemukannya, it's okay saudara-saudara, jangan marah sama Tuhan. Tuhan kok saya belum tahu sih rencana Tuhan dalam hidup saya? No. Lakukan aja kehendak Tuhan, nanti Tuhan pasti akan kasih tahu. Dengan caranya Tuhan, pada waktunya Tuhan. Katakan amin. Saudara mungkin pernah dengar nama Usain Bolt itu ya. Atlet, tahu? Ya tahu. Michael Phelps perenang. Rekor dunia. Jadi mereka cuma mengalahkan rekor sendiri. Sampai dorang solalah karena dorang terus yang sekal dong pediri gitu ya. Usain Bolt, Michael Phelps. Tapi saudara mungkin nggak pernah dengar tentang yang namanya Simone Biles. Siapa itu Simone Biles? Simone Biles itu cewek. Itu adalah World Gymnastic Champion. Juara dunia gimnastik. Jadi gimnastik saudara-saudara adalah cabang olahraga yang sudah cukup populer. Tetapi dibandingkan dengan atletik dan renang, juara gimnastik jarang ada yang tahu. Makanya saya bilang, saudara mungkin tahu Usain Bolt, saudara mungkin tahu Michael Phelps, tapi saudara nggak tahu ini Simone ini. Karena
Ada banyak cabang olahraga yang mungkin lebih banyak disukai gitu ya. Orang mungkin senang dengan gimnastik, suka nontonnya gitu ya ketika mereka bikin tarian olahraga itu. Tapi kita nggak hafal siapa yang jagonya karena kita memang lebih senang ke olahraga atletik, sepak bola dan lain-lain sebagainya. Nah, Simone ini adalah seorang yang luar biasa. Saudara mungkin bisa Google dan dalam membangun mental juaranya gitu ya. Jadi si Simone Biles ini dia selalu berkata dalam diri saya bukan Usain Bolt. Saya bukan Michael Phelps. Saya Simone Biles dan saya berbeda dengan mereka berdua. Tapi saya tahu di dalam diri saya selalu ada kemampuan yang kalau saya explore itu akan bisa membuat diri saya lebih baik. Jadi Simone Biles ini memutuskan untuk selalu mencari yang terbaik dalam dirinya, improvement, melakukan perbaikan dan kemudian yang masih kurang baik dalam dirinya dia perbaiki sampai kemudian dia menjadi atlet gimnastik yang juara dunia. Ada banyak juara dunia, ada banyak orang yang memecahkan rekornya. Tetapi apa yang kita bisa pelajari dari Simone Biles ini adalah bagaimana sesungguhnya dalam hidup ini kita punya kemampuan untuk memperbaiki diri kita, make it better. Amin. Kita punya kesanggupan dan kemampuan untuk terus memperbaiki diri kita sampai tanpa sadar itu sudah membawa kita jauh maju ke depan dan meninggalkan banyak orang lain yang tidak mau berubah sama sekali. Itu artinya mengarahkan diri. Mari orang terus. Umur berapapun kita tetap punya spirit itu. Itu akan ketika kita fokus gini. Di mana kita fokus ke situ energi kita mengalir. Setuju? Di mana kita fokus ke situ energi kita mengalir. Itu sebabnya kita apalagi kalau kita sudah nggak punya banyak energi, sudah makin tua dan lain sebagainya. Lebih baik kita fokus melakukan 1-2 hal. Yang kemudian di dalamnya kita jadi menjadi misi penting hidup kita. Dan mengarahkan seluruh energi kita untuk hal itu. Bilang amin. Yang ketiga, apa akibatnya kalau kita berhasil menemukan personal mission kita? Ya. Yang terakhir, hidup dalam misimu akan mendatangkan kepuasan. Sama-sama bilang kepuasan. Pernah dengar Mother Teresa? Pernah. Ini saudara belum pernah dengar. Kathy Davis Majors. Ada fotonya, Ti? Nah, ini dia. Kathy Davis Majors. Cantik? Cantik ya? Umur 18 tahun. Saudara boleh lihat, cari di Instagram, saudara pasti ketemu karena dia masih hidup hari ini. Kalau Bunda Teresa kan sudah almarhumah. Kathy Davis ini adalah seorang yang berkecukupan di Amerika Serikat. Satu kali dia ikut short mission trip. Dia diajak untuk semacam ada waktu liburan mereka mission trip ke Uganda. Itu ya, normal kan, cantik toh? Seperti perempuan Amerika lainnya, ya pasti mereka hidup di dunia yang sangat maju dan lain-lain sebagainya. Tapi pada waktu dia pergi ke Uganda, saudara-saudara, dan melihat kenyataan tentang anak-anak di Uganda, di umur 18 tahun, dia kemudian mengadopsi 20 anak-anak Uganda. 18 tahun, apa tuh orang 18 tahun? Main cengek gitu ya. Belum ada pendapatan. Cuma dia justru berasal dari keluarga yang mapan, yang comfort, semuanya tersedia. Tapi ketika hatinya dia ketemu dengan misi Tuhan dalam hidupnya di umur 18 tahun itu, dia
namanya umur 18 tahun memang tidak berpikir panjang saudara-saudara. Tapi sometimes tidak berpikir panjang itu juga diperlukan dalam hidup ini. Jadi begitu dia lihat itu 20 orang anak itu, dia bilang kayaknya kita bisa. Dia langsung adopsi 20 anak Uganda. Mungkin sebagai anak umur 18 tahun ya dia minta pada orang tua maaf. Tapi intinya dia ambil keputusan untuk mengadopsi anak 18 tahun. Umur berapa ngana? Tua ngana? 18 tahun adopsi 20 anak Uganda. Apakah selesai sampai di situ? Nyandak saudara-saudara. Begitu dia adopsi 20 anak, lihat missionnya, dia malah didorong oleh Tuhan untuk meninggalkan USA dan pindah ke Uganda. Wah gila saudara-saudara. Di umur begitu saudara-saudara, kita masih scrolling TikTok, dia sudah bermisi di Uganda. Saudara lihat dia kemudian membentuk semacam ministry, dia namanya Amazima Ministry. Jadi dia kemudian mensponsori lebih banyak anak. Dia mendirikan itu organisasi non-profit yang namanya Amazima Ministry itu. Akhirnya dia berkeluarga sekalian sama suami sama anak-anaknya dibawa ke Uganda. Untuk ngurusin anak-anak di Uganda. Saudara lihat Instagramnya, saudara akan lihat dia punya kegiatan di sana. Sekarang dia sudah umur 18 tahun tentunya. Dia sudah ibu-ibu muda. Tapi dia bisa sharing. Lalu dia tulis sebuah buku bestseller. Judulnya sebentar saya contek dulu. Saya belum baca sih. Cuma dari bukunya itu A Kisses from Kathy kalau nggak salah. Kisses from Kathy yang menceritakan di dalam bukunya itu bagaimana dia bisa menemukan sukacita, satisfying, kepuasan, fulfillment ketika dia melayani anak-anak di Uganda. Kita bilang ini di jemaat Tomohon. Kalau ada dalam hidupmu, apa semua yang kamu jabeking rupa jatah tutu jalan. Mungkin itu memang jatah tutu jalan karena ada misi yang lain yang Tuhan dia sorong-sorong pelang-pelang 4 orang. Sampai orang baku dapat itu misi itu. Ladang misi luas sekali di luar sana. Kalau apa yang sudah kerjakan hari ini, masa ini, kacau semua, cek kaki saudara misionaris. Amin. Nggak enak sih mau bilang ini. Iya Kang, memang orang di dunia pelayanan banyak orang patah hidup Kang. Terpaksa Tuhan backing patah DP hidup supaya bisa mengarahkan diri kepada misinya Tuhan. Karena kalau hidup enggak patah dia enggak mau ingat misi. Jadi Tuhan saya patah DP hidup. Karena pada waktu misi hidupnya patah dia berkata, oh Tuhan kita mesti melayani Tuhan. Saya ingat ceritanya Om Ralpe Papa. Pendeta Moninca itu pergi sekolah untuk sekolah guru saudara-saudara. Bukan untuk menjadi gembala sidang, bukan untuk jadi pendeta. Untuk sekolah guru, bahkan ketemu tante juga di sekolah guru kalau nggak salah. Pergi dari kampung datang di Tomohon untuk sekolah guru. Di tengah-tengah menjalani sekolah guru saudara-saudara Tuhan panggil. Seantero keluarga sudah berkeluarga ini saudara-saudara. Berhenti dan kemudian melanjutkan mulai sekolah Alkitab ulang. Tante Om. Tanpa ada jaminan apa-apa. Padahal mungkin waktu itu ada peluang untuk jadi PNS. Dan saya yakin nggak akan ada bermasalah karena Opak Moninca tua itu sangat pintar. Tapi waktu dia menemukan misi Tuhan dalam hidupnya, dia tinggalkan sekolah guru dan kemudian dia menjadi pendeta. Yes, dia adalah salah satu pendeta besar yang paling dihormati di daerah ini. Karena dia berhasil menemukan misi hidupnya. Jangan takut untuk meninggalkan. Setal tua, tukang pastor kita mau sekolah pendeta jadi misionari. Kalau itu memang panggilan Tuhan dalam hidupmu, beri dirimu. Jangan takut.
Amin. Ya, firman Tuhan saya ini saudara bukan untuk mengarahkan saudara semua jadi misionari dan pendeta. Sorry, bukan itu. Tetapi bagaimana kita menemukan misi pribadi. Kalau ada yang seperti itu terpujilah Tuhan. Tapi kita perlu menemukan rencana Tuhan. What His plan for us. Apa rencana Tuhan dalam hidupmu. Itu mesti jadi pertanyaan yang menggerakkan kita setiap hari. Ketika kita mendapatkan sesuatu, kita tanya Tuhan, mesti apa ini? Dalam kaitannya misi Tuhan terhadap diri saya. Karena di luar itu saudara gak akan pernah menemukan kepuasan yang sejati. Kita baca bersama-sama Yohanes 10 ayat 10. Boleh saudara-saudara? Yohanes 10 ayat 10 sebagai ayat yang terakhir. Saya minta semua pemain musik maju ke depan. Kita baca dulu ini. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Katakan amin. Kata kelimpahan di sini berarti fulfillment. Bukan cuma overflow. Tetapi kepenuhan hidup, kepuasan hidup yang sejati. Are you ready Metro Church? Siap untuk hidup sesuai dengan misi Tuhan? Bilang amin.